Halo again teman-teman semua, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update kali ini kita mau review untuk Ethereum terlebih dahulu. Jadi ada beberapa yang tanya soal Arbitrum, kemudian Ethereum. Saya pikir Ethereum boleh lah untuk kita review, karena ini kita berbicara soal koin yang paling besar ya untuk altcoins dalam segi volume atau market cap. Tapi apa sih teman-teman sekalian, karena kita mau streaming juga kan di sebenarnya hari ini hitungannya Rabu berarti. Kamis ya, sekitar jam 12-an lah. Nanti kita akan start streaming sampai ke FOMC, mungkin ya press conference, I don't know, maybe karena press conference tuh biasanya kan dia ngomong ya, jadi kita agak susah kalau misalkan sambil live streaming. Takutnya kena strike atau kena action ya dari YouTube karena kita sambil streaming di yang lainnya. I don't know guys. But anyway, abis ini kita akan review untuk Solana. Solana itu akan saya share di day to day Telegram update. Saya juga pengen tahu sebenarnya sih teman-teman kira-kira pengen review apa ya di sana, karena Solana terakhir itu ketunda gara-gara internet tuh di rumah mati. Jadi ya mungkin nanti kita voting ulang kali ya, mau Solana lagi, lanjut ke Dogecoin, atau mungkin yang lain-lain ya. Teman-teman kasih opinionnya aja di Telegram. Dan sekarang kita mau review dulu untuk posisi daripada Ethereum. Jadi ada yang nanya nih, Ethereum tuh gimana ya prospeknya ke depannya, nanti sampai ngelewatin next halving atau bull run berikutnya. Sebenarnya kalau lihat Ethereum sendiri, Ethereum ini kan punya ciri khas ya teman-teman. Sebuah perubahan yang signifikan soal reward yang dihasilkan oleh para stakers ya kan. Dulunya dia mining, atau kita bisa bilang bahasanya apa ya, proof of work ya, mining, kemudian dapat rewardnya gede, terus koinnya jadi inflasi. Nah semenjak ganti ke proof of stake, itu kan koinnya deflasi. Ya, kabar baiknya adalah setiap kali orang-orang bertransaksi di jaringan Ethereum, itu akan ada sebagian Ethereum yang di burn, dan itu yang bikin supply-nya Ethereum tambah lama tambah turun. Dari supply yang tadinya sangat besar dan bisa dibilang tidak ada batas, akhirnya perlahan-lahan mulai bisa terkikis dengan baik. Jadi kalau secara value, Ethereum tuh agak susah kayaknya kalau kita berbicara dia kembali di bawah $1.000. Apalagi dengan pertumbuhan jaringannya yang terus bertambah. Jadi kita tahu bahwa developer kemudian penggunanya itu makin lama kan pasti makin bertambah. Nah itu akan semakin sulit untuk dia balik ke harga di bawah $1.000. Ya, bukan berarti tidak mungkin, tapi sulit teman-teman. Nah itu adalah harga yang sangat-sangat murah lah ibaratnya untuk Ethereum. Nah, kalau kita lihat time frame weekly, udah pastilah ya kalau kita berbicara next halving, next bull run ya minimal 4.800 aja itu udah bisa digapai lah. Perkara dia naik sampai seberapa, nah value itu tergantung tuh nanti dari institusi dan pertumbuhan market cap. Ya itu kita nggak bisa prediksi lah ya, angkanya mungkin bisa diperkirakan tapi kita nggak bisa tahu dengan precise di berapa. Kalau saya sekedar mau nebak-nebak doang ya bisa aja saya bilang 10.000, mungkin 7.500, saya mau main aman. Dan ketika benar ya tuh kan saya bilang apa, benar kan prediksi saya. Nah itu adalah kata-kata yang paling saya tidak suka sebenarnya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya. Anything can still happen. What if Vitalik Buterin suddenly kenapa-napa, dia nggak bisa, istilahnya nggak bisa mensupervise perkembangan daripada Ethereum. Walaupun kita tahu ada komunitasnya, kita tahu ada orang-orang yang siap untuk istilahnya mensupport Ethereum selalu, walaupun nanti Vitalik sampai kenapa-napa, tapi tetap guys, anything can happen. Dan saya pikir itulah yang menjadi sebuah kekhawatiran daripada orang-orang yang invest di koin-koin kripto ini. Gak cuma kita berbicara Ethereum, tapi kita berbicara Cardano dengan Charles Hoskinson, kemudian mungkin Solana, kemudian Arbitrum, Sui Coin, dan masih banyak lagi ya. Itu satu yang menjadi concern kita. There is no such thing yang namanya aman di segala aspek kehidupan ini ya. Yang ada adalah resiko kecil atau resiko besar atau resiko medium, tergantung teman-teman maunya gimana. Nah buat saya Ethereum terhitung resiko yang bisa dibilang kalau untuk sederetan kripto ya ini termasuk resiko rendah lah kalau kita bisa bilang. Ini adalah king of altcoins sampai saat ini masih demikian. Jadi berbicara soal proyeksi harga, prediksi harga, teman-teman bisa hitung itu dengan menggunakan kapitalisasi, mungkin market cap, kemudian ya banyak faktor lah yang sebenarnya bisa digunakan teman-teman sekalian. Tapi kita nggak akan bahas secara detail ke sana karena nanti kesannya jadi menjanjikan yang manis-manis dan teman-teman tuh jadi mudah untuk tergiur, dan itu yang menjadi problem karena teman-teman nggak ngelakuin ibaratnya
research atau research secara mandiri lah. Intinya itu ya teman-teman. Nah, secara price actionnya sendiri, apa sih yang bisa kita lihat? Saya sekilas langsung melihat bahwa key level kita itu nextnya adalah di $2.200. Lebih kurangnya ya, ini kalau saya bulatkan ya $2.200 lah, more or less. Di level atau area tersebut kita bisa lihat bahwa ini merupakan area transisi antara Ethereum sebelumnya yang bullish become bearish. Ya, Anda bisa lihat di sini prosesnya terlihat cukup jelas di sana. Nah, kemudian kalau misalkan ada orang yang aware, dia bilang bahwa ini kan membentuk head and shoulders, ya, which is technically kalau head and shoulders di break, perhitungannya target itu bisa mencapai kisaran $1.300 berdasarkan si head and shoulders-nya. Nah, tapi ada satu yang saya mau tambahkan juga guys, yaitu trend line yang terbentuk pada low di time frame weekly. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa trend line-nya cukup di-respect. Ya, kita punya low point ketemu dengan higher low-nya dan reaction pada minggu lalu tepat di level tersebut. Jadi kita ngelihat bahwa Ethereum di sini somehow itu respect ya terhadap trendline yang ada pada time frame weekly ini. Bahkan kalau teman-teman perhatikan closing time frame weekly menunjukkan membentuk semacam doji, dan minggu ini kalau misalnya Ethereum somehow bisa close dalam kondisi candle seperti ini berarti kita mendapatkan semacam konfirmasi area major support pada Ethereum, dan very likely kita bisa ngelihat ekspansi range ke harga yang lebih tinggi. Ya, sejauh mana kita bisa lihat pada time frame daily, ya, itu bisa menjadi patokan kita untuk saat ini. Karena saya perhatikan, ya, trendline ini adalah trendline yang tadi sempat kita marking sebagai si head and shoulders itu, dan somehow trendline itu sudah berhasil di break. Dan kalau kita lihat di sini terdapat proses penurunan yang sangat impulsif, which is di tengahnya itu terdapat fair value gap. Nah, cuman saya akan ambil area ini sebagai area supply kita karena ini adalah satu level atau area di mana Ethereum sempat bertahan sebelum akhirnya turun sangat drastis. Artinya kan derasnya penjual dari area tersebut itu tidak terbendung oleh pembeli yang mungkin bersiap-siap untuk memasang order atau limit di area bawah ini. Ya, jadi saking banyaknya yang jualan, walaupun dibeli, tetap aja itu tidak cukup untuk menahan derasnya penjual di market, terutama untuk Ethereum. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, teman-teman sebenarnya bisa aja, kalau misalnya kalian pengen lihat ini sebagai sebuah pola, ya mungkin kalian coba konekin line seperti ini, mungkin kalian lihat ini descending channel dan lain sebagainya. Tapi daripada kita concern ke sana, mungkin kita bisa berpatokan dari apa yang terlihat saat ini dalam segi market structure. Ya, so far low point yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2023 itu di-respect dengan baik oleh Ethereum. Ethereum bisa lihat, kita bisa lihat Ethereum di sana bereaksi cukup positif, harganya mantul, kemudian somehow dia reclaim area support resistance yang terbentuk di time frame daily ini. Ya, kita coba untuk bertahan di atas level tersebut. Jadi kalau misalkan secara range, saya pikir paling dekat dulu ya, kita berbicara paling dekat. Ini range permainan harga untuk Ethereum antara 17.30 dengan $1.550, dan somehow kita saat ini ada di tengahnya. Kalau misalkan kita bisa reclaim area resistance tersebut, maka very likely kita bakal dapetin Ethereum itu bisa testing sampai 17.30-an, which is ini adalah area yang cukup oke untuk diconsider teman-teman melakukan akumulasi. Itu kalau spot. Kalau futures account atau kalian mau transaksi di futures, saya pikir saat ini kenaikannya si Ethereum itu sifatnya masih terbatas banget. Ya, kita belum melihat penguatan yang sangat impulsif datang dari Ethereum, dan bahkan teman-teman kalau perhatikan ini bisa berpotensi membentuk yang namanya rising wedge pattern. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat juga di sini, ini adalah area support resistance-nya yang sampai saat ini itu belum berhasil di breakout oleh si Ethereum. Jadi kalau misalkan buyers pada Ethereum pengen mengangkat harga Ethereum bergerak lebih tinggi, mengejar ke area ekspansi berikutnya di kisaran $17.45 mungkin ya, lebih kurangnya, maka area tersebut harus bisa di-reclaim dulu. Jadi kita bisa ngelihat setup buy-nya mungkin nanti lebih kepada buy on the breakout atau buy on retest ya. Jadi break and retest kemudian baru di-buy, itu bisa dimanfaatkan. Nah, di sini terdapat fair value ya. Jadi sama nih prinsipnya seperti dengan Bitcoin, seperti yang saya jelaskan di previous video. Maka
ada probability yang cukup tinggi untuk si Ethereum itu bakal ngejar ke area ini dulu minimal. Dengan catatan, kita harus bisa berhasil keluar dulu nih dari resistance yang terbentuk di kisaran harga 1660-an. Ya, teman-teman bisa lihat lah di time frame 4 jam sekali kena reject. Ini buntut, hati-hati. Berarti time frame 1 jam itu udah sempat di atas harganya, tapi kemudian di bawah turun lagi dan bermain di bawahnya. Di sini juga sama, ya ada buntut. Di sini pun sama, ada tail candle memanjang ke atas. Kemarin juga sama, kita bisa lihat ada tail candle memanjang ke atas. Ini artinya apa? Ethereum respect banget sama resistance ini. Ya, walaupun kata orang semakin sering ditabrak akan semakin mudah untuk ditembus. Tapi apakah itu pernyataan yang benar? Karena ya memang sih mungkin consideration-nya adalah setiap kali harga ngetes ke sana, sellersnya tuh dijemput. Dan tambah lama, buyers yang masuk itu tambah lebih toleransi. Ibaratnya, nggak apa-apa lah harga mahal sedikit, yang penting kita cicil beli. Ya mungkin itu bisa jadi consideration kenapa Ethereum pelan-pelan naik, tapi dia membentuk seperti sebuah pola yang dinamakan dengan istilah rising wedge pattern. Which is, if harga pada Ethereum tidak naik, itu artinya kita malah melihat Ethereum di sini gagal mempertahankan momentumnya dan malah breakdown. Kalau itu yang terjadi, then you have to be aware bahwa next potential area yang bisa dites lagi adalah the previous low, dan itu ada di kisaran $1.550. Ya, balik lagi ke range pergerakan pada time frame daily antara 1730-an atau 1740-an sampai 1550-an. Ya, itu adalah range-nya. Jadi untuk saat ini saya pikir kita tuh berada di ambang-ambang ya. Ethereum tuh lagi galau banget antara dia bawa naik dulu deh, atau kena reject dan dibawa turun lagi, koreksi lagi. Ya, saya pikir market benar-benar lagi akumulasi persiapan untuk besok ya, FOMC press conference malam. Jadi kita berbicara bigger players kayak market maker, orang-orang yang punya duit banyak, ya mereka pasti fundamentalis. Jadi mereka perlu tahu dulu nih, ini si The Fed mau bawa market ke depannya seperti apa. Kalau misalkan sudah jelas, mungkin di situ mereka akan taking action. So, buat teman-teman sekalian, saya pikir tidak wise kalau kita harus berspekulasi dengan kondisi seperti ini. Kalau saya mungkin pribadi lebih prefer untuk menunggu konfirmasi yang jelas. Tapi berbicara untuk yang namanya spot account, ini berarti kita invest untuk jangka panjang. Teman-teman lihat aja dari time frame weekly. Ya, opportunity apa yang ditawarkan sih? Pertama, harga kisaran 870-an itu udah nggak dapat lagi. Ya, diskon terakhir dapatnya di 1060-an. Abis itu harga naik, dapat diskon lagi di 1300-an, lalu harga naik, dan saat ini apabila ini adalah diskon ya, yang mungkin nextnya nggak akan tercapai lagi, ya we don't know teman-teman ya, itu ada possibility. Jadi harga makin naik, nanti diskonnya sedikit lebih di atas, baru tambah lama nanti dia sukses breakout. That's a possibility ya, tapi kita bukan ajak teman-teman buat FOMO. Paling enggak, seperti yang saya katakan sama sebelum-sebelumnya, sisipkanlah uang jajan untuk belanja sedikit, ya kan? Ibaratnya, ya kita nggak ngerokok mungkin selama 2 minggu, nggak ada masalah lah buat teman-teman yang ngerokok misalnya. Atau mungkin teman-teman yang tadinya hobinya tuh jalan-jalan, traveling, kalian spending uang cukup loyal buat yang namanya keliling, maksudnya kayak mungkin keluar kota atau mungkin keluar negeri, ya simpan sedikit lah, ya kan? Save 1 bulan, cicil dulu untuk Ethereum. Supaya apa? Supaya nanti kalau Ethereum-nya investmentnya berbuah, kalian jalan-jalan lebih enak karena hasil dari Ethereum, dan jalan-jalannya bisa lebih dari 1 atau 2 kali, bahkan bisa lebih sering. Oke? So itu dia untuk update saya seputaran Ethereum. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Thank you very much buat teman-teman yang udah finish nonton ini sampai selesai. Maka kita berjumpa lagi kembali di next Bitcoin update, mungkin sekitar ya agak early atau mungkin besok siang ya akan saya update kembali. So thank you very much, and I'll see you guys again in the next update and di day to day update Telegram Solana. Cheers guys, bye bye.